Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Angela Laura Sofi Sarmiento dengan nomor induk mahasiswa 2022 01 061 015. Saya akan mempresentasikan proposal tesis dengan judul Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan dengan disiplin kerja sebagai variabel intervenin pada kampus Universidad de Paz, Unpaz, Timor Leste. Berikut ini uh, adalah kerangka konseptual dari penelitian ini. Yang pertama, motivasi kerja berpengaruh positif terhadap disiplin kerja. Yang kedua, kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap disiplin kerja. Yang ketiga, motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Yang keempat, kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Yang kelima, disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Lalu yang keenam, motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan melalui disiplin kerja. Dan yang terakhir, kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan melalui disiplin kerja. Dari kerangka konseptual sebelumnya, maka dapat merumuskan hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut. Hipotesis yang pertama, motivasi kerja secara signifikan berpengaruh positif terhadap disiplin kerja. Hipotesis yang kedua, kepuasan kerja secara signifikan berpengaruh positif terhadap disiplin kerja. Hipotesis yang ketiga, disiplin kerja secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hipotesis keempat, motivasi kerja secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hipotesis yang kelima, kepuasan kerja secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Kemudian yang keenam, atau hipotesis 6, motivasi kerja secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan melalui disiplin kerja. Lalu yang terakhir atau hipotesis ketujuh, yakni kepuasan kerja secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan melalui disiplin kerja. Untuk pengukuran variabelnya, di sini saya menggunakan 4 variabel. Yang pertama, motivasi kerja sebagai variabel independen dengan indikator antara lain. Yang pertama, daya pendorong. Yang kedua, kemauan. Yang ketiga, kerelaan. Yang keempat, membentuk keahlian. Yang kelima, membentuk keterampilan. Yang keenam, tanggung jawab. Yang ketujuh, kewajiban. Dan yang terakhir, tujuan. Untuk skala pengukurannya menggunakan skala Likert. Kemudian variabel yang kedua, yakni kepuasan kerja sebagai X2 dengan indikator yang pertama, upah, yang kedua, promosi, yang ketiga, supervision, yang keempat, benefit, yang kelima, contingent rewards, yang keenam, co-workers, dan yang terakhir, communication. Untuk skala pengukurannya menggunakan skala Likert. Kemudian variabel kinerja karyawan atau variabel dependen. Di sini menggunakan 4 indikator. Yang pertama, kualitas kerja. Yang kedua, kuantitas kerja. Yang ketiga, kehandalan. Dan yang terakhir, sikap. Untuk skala pengukurannya masih sama, yaitu skala Likert. Kemudian untuk variabel yang terakhir, yaitu disiplin kerja sebagai variabel intervenin dengan indikator yang pertama yaitu waktu, kemudian target, yang ketiga kualitas kerja, yang keempat prioritas kerja, dan yang terakhir prosedur kerja. Untuk skala
skala pengukurannya menggunakan skala Likert. Kemudian dalam penelitian ini, untuk sampling dan metode pengumpulan data, untuk teknik pengambilan sampel menggunakan teknik random sample atau probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel di mana memberikan kesempatan yang sama untuk setiap elemen populasi untuk menjadi sampel. Oleh karena itu, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi, yaitu seluruh karyawan di Universidad de Paz, Unpas, Timor Leste. Kemudian, data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer, karena data yang didapatkan langsung dari sumber pertama, baik dari individu atau perorangan dari seluruh karyawan di Universidad de Paz, Unpas, Timor Leste. Kemudian untuk metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kuesioner atau angket. Untuk teknik analisis datanya menggunakan analisis deskriptif, di mana analisis ini digunakan untuk mengabarkan hasil penelitian yang di lapangan, terutama yang berkaitan dengan responden. Maka peneliti dapat menggunakan analisis ini sebagai cara untuk mengkaji secara detail tentang karakteristik demografi dari responden. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan alat uji yaitu Warp Partial Least Square atau PLS versi 7, mulai dari pengukuran model atau outlier model, kemudian struktur model atau inner model, dan yang terakhir pengujian hipotesis. Demikian presentasi proposal tesis dari saya. Terima kasih banyak.